Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat ya buat para Sobat Traders yang merayakan tahun baru Imlek ya. Saya ucapkan selamat, kongsi facai. Semoga di tahun kelinci ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus terbaru ya yang sangat menggemparkan dunia investasi, yaitu kasus dari Indosuria. Nantikan sesaat lagi. Oke Sobat Trader, sebenarnya saya tidak mau mengungkit soal Indosuria ya, kasus Indosuria barusan ini. Kenapa? Karena ini bukan bidang saya, karena saya sendiri di ranah broker forex, karena saya pakar broker forex. Tetapi ada beberapa yang chat saya dan meminta untuk membahas kasus Indosuria. Kenapa? Karena kasus Indosuria ini konon katanya merupakan investasi bodong yang juga nanti akan berpengaruh terhadap investasi bodong selanjutnya yang ada di Indonesia, khususnya yang lagi berjalan seperti ATG ya, kemudian Viral Blast yang naik banding, kemudian Fahrenheit dan seterusnya ya. Jadi ini cukup menarik ya, karena banyak juga yang meminta saya, karena ini berkaitan dengan kasus-kasus robot trading juga ya. Walaupun sebenarnya bukan ranah saya untuk membahas ini, tetapi saya pun melihat adanya keterkaitan di sini ya. Keterkaitannya seperti apa? Nah, mari kita lihat. Oke, kita baca dulu berita yang pertama ya, berita heboh yang pertama, yaitu hakim vonis lepas bos KSP ya, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Henry Surya ya. Jadi Henry Surya ini adalah pemilik Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ya, bukan pidana tapi perdata. Jadi ini suatu berita yang sangat-sangat menghebohkan dunia investasi Indonesia. Kenapa? Karena bayangkan, dana yang terkumpul di sini adalah sebesar 100 triliun ya, 100 triliun lebih ya. Mari kita lihat beritanya. Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis lepas pemilik sekaligus pendiri Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Henry Surya. Henry Surya merupakan terdakwa kasus penipuan dan penggelapan di KSP Indosuria dengan nilai kerugian yang diduga mencapai 106 triliun rupiah. Jadi ini adalah investasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia ya. Jadi makanya saya sendiri tergelitik untuk membahas ini. Kenapa? Karena saya pun cukup prihatin ya, cukup prihatin dengan nasib investasi ya, bagaimana perekonomian Indonesia ke depannya ya. Majelis Hakim berpandangan tindakan Henry Surya terbukti sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Namun menurut Majelis Hakim, tindakan petinggi KSP Indosuria itu bukan ranah pidana melainkan perkara perdata ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya di sini cuma membacakan berita ya, tetapi saya tetap pada pendirian saya di awal bahwa saya membuat video ini, saya tidak akan berkomentar soal hukum di Indonesia. Saya cuma menyampaikan apa yang saya baca ya, menyampaikan berita. Tetapi kalau untuk hukum di Indonesia, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Oke. Mengadili menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. Onslek van Rijk Vervolging ya, ujar hakim membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat 24 Januari. Henry Surya didakwa jaksa melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Junto pasal 55, pasal 378 ya, penipuan dan penggelapan. Kemudian pasal 55 ayat 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3, pasal 4 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi dia kena pasal TPPU ya. TPPU ini kan jelas sekali ya. Tetapi saya sekali lagi no comment terhadap hukum di Indonesia ya.
Tapi ada satu hal yang menarik yang akan saya sampaikan nanti ya. Namun lantaran tindakan eks petinggi KSP Indosuria itu bukan merupakan ranah pidana, Majelis Hakim memutuskan agar Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan. Melepaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan dakwaan kedua pertama. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU, Jaksa Penuntut Umum, segera membebaskan Henry Surya dari rumah tahanan Salemba. Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung setelah putusan ini diucapkan, ucap hakim. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum Henry Surya dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda senilai 200 miliar. Adapun Henry Surya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosuria bersama dua orang lainnya yakni Jun Indria dan Suwito Ayub yang kini buron. Ya. Penipuan KSP Indosuria disebut menjadi yang terbesar di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 106 triliun rupiah, terbesar sepanjang masa. Ya. Dan next akan ada ponzi-ponzi selanjutnya yang bisa melebihi dari Indosuria ini. Selama manusia masih menjadi tamak ya dan serakah, maka ponzi-ponzi investasi bodong itu akan selalu ada ya. Menurut Kejaksaan Agung, jumlah kerugian itu didapat berdasarkan hasil laporan analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari uang yang dikumpulkan KSP Indosuria dari 23.000 nasabah. Kemudian untuk berita lanjutan vonis bebas tadi, mari kita lihat berita dari Liputan 6. Dua petinggi koperasi simpan pinjam Indosuria yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para petinggi yang dibebaskan itu adalah ketuanya, yaitu Henry Surya, dan Direktur Keuangan Jun Indria. Kasus ini merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Jun divonis lepas lebih dulu pada Rabu 18 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menyatakan melepaskan Jun dari segala tuntutan hukum. Hak-hak Jun juga dipulihkan. Wow, luar biasa ya. Sidang dipimpin oleh Hakim Kamaludin selaku Ketua Majelis Hukum serta Praditya dan Dindra dan Flowery Yulidas masing-masing sebagai anggota. Kemudian Henry menyusul divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 24 Januari 2023. Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini. Sidang dipimpin oleh Syafruddin Ainur Rafiq sebagai ketua serta Eko Arianto dan Sri Hartarti masing-masing sebagai anggota. Ya, jadi luar biasa ya vonis bebas dari Indosuria ini. Kemudian kita lihat lagi berita dari Liputan 6. Komisi 3 DPR harap Mahkamah Agung melihat kembali fakta dan bukti kasus KSP Indosuria ya. Komisi 3 DPR harap Mahkamah Agung lihat kembali fakta dan bukti ya kasus Indosuria. Mari kita lihat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani berharap Mahkamah Agung melihat kembali seluruh fakta dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam atau KSP Indosuria. Diketahui Kejaksaan Agung bakal mengajukan kasasi dalam kasus vonis lepas terhadap dua terdakwa KSP Indosuria ya. Asrul berharap nantinya Mahkamah Agung lebih jeli melihat seluruh fakta dan bukti-bukti kasus yang merugikan 23.000 nasabah dengan nilai mencapai 106 triliun tersebut. Dalam memeriksa kasus ini diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reusnya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana. Menurut Arsul, vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosuria, Henry Surya dan Jun Indria melukai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban. Wow, jadi ini kasus sangat-sangat besar sekali ya. Ini adalah kasus simpan pinjam ya, investasi bodong terbesar sepanjang sejarah ya, terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dan ujung-ujungnya pelakunya divonis bebas ya.
Arsul menyebutkan sejumlah pertanyaan patut diajukan terhadap vonis, ya. Seperti apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti persidangan kemudian mengkaitkannya dengan doktrin dan juga putusan-putusan lain dalam kasus sejenis, ya. Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat yang menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam dalam pengelolaan KSP Indosuria? Apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha dan amanah para nasabah atau anggotanya? Adakah keuntungan pribadi atau keluarga atau kelompok yang diperoleh dengan cara yang tidak benar? Politikus senior P3 itu berpendapat dalam permasalahan perdata bukan berarti pasti tidak ada unsur pidananya. Menurut dia, bisa jadi hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang, termasuk menipu dengan memberikan janji palsu atau bohong kepada nasabah. Jika ternyata putusan belum menyentuh hal-hal tersebut, maka jaksa penuntut umum perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya. Putusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Mahfud MD, ya, yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kabareskrim Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP Bidang Perekonomian Edi Priyono. Ya, jadi pemerintah meminta untuk melakukan kasasi, ya, terutama dari Menteri seorang Mahfud, ya, Menteri Koordinator Polhukam, ya, atau Mahfud, ya. Putusan kasus Indosuria membuat Indonesia terkejut. Pemerintahnya dan rakyatnya, kasus Indosuria sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan PPATK, tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan. Ya, bagaimana video Mahfud MD? Mari kita lihat cuplikannya seperti berikut. Saudara sekalian, sore ini tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan Mabes Polri, dengan Menteri UKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian dengan kantor staf Presiden untuk membahas keterkejutan Indonesia, baik pemerintahnya maupun rakyatnya, karena kasus Indosuria yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana, baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK, itu ternyata dibebaskan, onslah oleh Mahkamah Agung. Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung. Untuk mengganti kata kita harus menghormati, saya sekarang akan mengatakan tidak bisa menghindar, karena itu putusan Mahkamah Agung. Ya, mungkin kita tidak perlu menghormati, kita tidak bisa menghindar gitu aja kan bisa. Nggak bisa apapun gitu, karena itu putusan Mahkamah Agung. Karena apa? Itu dakwaannya udah jelas. Pelanggaran Undang-Undang Perbankan pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpen uang di situ, kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya dari itu, tapi tetap bebas. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Dalam pada itu,
pemerintah juga akan segera melaksanakan putusan PKPU, Peradilan Niaga, ya, yang sudah memenangkan itu pemerintah, ya, nasabah atau penabung untuk ya mengambil harta itu untuk dibagi. Itu putusan pengadilan, cuma masalahnya sekarang pengurusnya masih yang lama. Nanti kita akan melakukan langkah hukum, dan untuk jangka panjang dalam arti di luar panjang sesudah ini, tidak panjang-panjang amat kalau waktunya, kita mohon pengertian kepada DPR. Kita akan merevisi undang-undang koperasi, karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat itu, kalau undang-undang perbankan ada pengawasnya, kalau undang koperasi itu mengawasi dirinya sendiri koperasi, sehingga menteri koperasi, pemerintah tidak bisa ikut ke dalam, baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Nah, oleh sebab itu mohon pengertiannya, kita akan mengajukan revisi undang-undang koperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal untuk masa yang akan datang. Demikian untuk kasus Indosuria. Mahfud menegaskan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas. Melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 46 karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Kalau alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dan perkara ini karena tempus delikti dan lokus deliktinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum, ujar Mahfud. Kemudian berita selanjutnya kita lihat dari Detik News. Bareskrim siap usut perkara baru KSP Indosuria usai Henry Surya divonis lepas. Ternyata ada perkara barunya ya. Mari kita lihat. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tak akan kalah terkait kasus dugaan penggelapan koperasi simpan pinjam Indosuria. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan pihaknya siap membuka perkara baru sesuai hasil rapat dengan Mahfud hingga Kejaksaan Agung. Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara nggak boleh kalah, ya. Mudah-mudahan bisa ditegakkan. Dia juga mengatakan Bareskrim masih memburu tersangka Direktur Operasional Indosuria Suwito Ayub. Agus menyebut dirinya sudah memerintahkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan untuk segera menangkap Suwito. Teknis silahkan ke Dirtipideksus ya. Saya sudah arahkan bila perlu sampai ke situ. Sebelumnya Mahfud menyatakan dirinya menghormati vonis lepas Henry Surya dalam kasus KSP Indosuria. Namun Mahfud menekankan tak boleh kalah dalam kasus ini. Hal itu disampaikan Mahfud usai mengadakan rakor membahas vonis kasus KSP Indosuria di Kemenko Polhukam. Rapat dihadiri Kemenko UKM, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri hingga pihak KSP. Nggak bisa apapun karena keputusan MA. Karena itu dakwaannya sudah jelas pelanggaran undang-undang perbankan, ya. Pelanggaran undang-undang perbankan. Pasal 46 menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi, nyimpan uang di situ kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang. Kan dakwaannya tapi tetap bebas, ujar Mahfud. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejagung dan Kasasi kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan lokus deliktinya serta korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Lanjutnya. Oke. Itu tadi berita-berita tentang Indosuria, ya. Bagaimana komentar saya? Tentunya kalau dengan lepasnya Henry Surya, ya, dengan lepasnya Henry Surya pada kasus ini, itu jelas akan menghancurkan perekonomian Indonesia dan
saya berdasarkan pernyataan dari Mahfud bahwa ini adalah perbuatan yang keji. Jadi apa yang saya ucapkan ini berdasarkan apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud, ya. Jadi saya sebenarnya tidak mau berkomentar soal hukum di Indonesia, tetapi saya bersumber kepada yang terhormat Bapak Mahfud sebagai Menko Polhukam, ya, bahwa ini adalah perbuatan keji, ya, perbuatan keji. Kenapa? Karena korbannya 23.000 orang dengan total investasi bodong terbesar sepanjang sejarah, ya, yaitu sebesar 106 triliun. Dan ini menurut Pak Mahfud ini jelas merupakan tindak pidana karena mengumpulkan dana tanpa ada izin, dan 23.000 orang itu juga bukan merupakan anggota koperasi. Bagaimanakah sebenarnya nasib ekonomi Indonesia selanjutnya? Ya, tentu saja dengan bebasnya Henry Surya, maka bisa dipastikan bahwa ekonomi Indonesia itu akan semakin memburuk. Kenapa seperti itu? Karena hukum sudah tidak bisa lagi ditegakkan, karena hanya orang yang mempunyai uang itu yang bisa berkuasa. Dan tentunya para pelaku investasi bodong itu justru akan semakin gencar untuk memasarkan kembali investasi bodongnya dengan melihat kasus Indosuria seperti ini. Dan tentu saja korbannya juga akan semakin banyak, dan korbannya sendiri juga tidak akan melaporkan. Kenapa? Karena belajar dari kasus Indosuria, sudah dilaporkan, ternyata tetap bebas. Maka selanjutnya korban juga tidak akan berani lagi melaporkan. Kenapa? Karena kalau melaporkan, takutnya justru tetap akan bebas, ya. Jadi saya tidak mau berkomentar, cuma saya sih berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, dan saya pun sangat prihatin dengan apa yang akan terjadi untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Karena tentu saja orang pasti akan, para investor juga akan ragu untuk menanam saham di Indonesia karena kasus seperti ini, ya. Dan ini juga merupakan penipuan yang sangat luar biasa, ya, menurut Pak Mahfud. Ini terbesar sepanjang sejarah, ya, terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dan saya kaitkan dengan kasus robot trading, ya. Tentunya kasus robot trading, ya, saya nggak tahu apakah nanti ATG pun akan seperti itu, saya tidak tahu, ya. Tapi ada hal menarik tentang ATG, ya, tentang ATG dan Indosuria yang saya kutip, ya, saya kutip dari Instagram, ya. Mungkin ini menarik untuk saya bacakan. Mari kita lihat. But koperasi itu bukan investasi bodong. Sedih, tetapi koperasi itu bukan investasi bodong. Ini cuma opini, ya, cuma silakan, saya cuma membacakan, ya. Silakan Anda berkomentar kalau Anda mau berkomentar soal hukum di Indonesia, ya. But koperasi itu bukan investasi bodong. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Jangan samakan koperasi simpan pinjam dengan investasi bodong ala robot forex ataupun binomo. Robot forex itu penipuan, sedangkan binomo itu judi. Itu jelas terlihat pada struktur produk mereka, ya. Sedangkan Indosuria adalah koperasi simpan pinjam yang terdaftar dan terregulasi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Secara hukum, ini adalah dua perkara yang berbeda. Yang satu jelas pidana, yang satu lagi bisa pidana, bisa perdata. Ya, ini saya cuma mengutip, ya. Tetapi kalau Anda tanya pendapat saya, bagi saya itu tetap merupakan pidana. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Mahfud, bahwa dia tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Koperasi itu tidak bisa menghimpun dana, dan 23.000 orang itu bukan merupakan anggota koperasi. Jadi dia tidak boleh menghimpun dana masyarakat. Sebenarnya dia tidak ada izin untuk menghimpun dana karena koperasi itu bukan bank. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan apakah Anda mau bandingkan, ada yang sependapat dengan ini atau ada yang tidak? Ya, tetapi pendapat ini juga mengatakan bahwa robot forex itu penipuan, ya. Mudah-mudahan robot forex seperti ATG, ya, kemudian DNA Pro, Fahrenheit dan sebagainya itu bisa memberikan keadilan yang baik untuk para korban.
Kenapa? Karena jika tidak, maka tentu saja perekonomian Indonesia itu akan semakin hancur ke depannya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.